I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Pemirsa, 5 pemain baru disebut siap meramaikan persaingan di Timnas Indonesia. Di saat rival ASEAN masih sibuk menebak-nebak kekuatan Garuda, John Hertman dalam skenario ini justru dikabarkan telah menyiapkan starting 11 rahasia yang belum pernah diperlihatkan ke publik. Kombinasi pemain lokal, diaspora, dan wajah-wajah baru membuat banyak pihak penasaran seperti apa wajah Timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Benarkah Hertman sedang menyiapkan kejutan terbesar? Mampukah 5 pemain baru menjadi pembeda yang membuat Thailand, Vietnam, dan rival ASEAN lainnya mulai waspada? Simak pembahasan lengkapnya, karena kali ini akan mengulas bagaimana Garuda dalam membangun kekuatan baru untuk menghadapi persaingan di Asia Tenggara. Menjelang dimulainya Piala AFF, perhatian para pecinta sepak bola dalam skenario fiksi ini semakin tertuju kepada Timnas Indonesia. Bukan hanya karena kerasnya pemusatan latihan yang dipimpin John Hertman, tetapi juga karena munculnya kabar mengenai 5 pemain baru yang disebut siap menambah kekuatan Garuda. Dalam cerita ini, Hertman tidak sedang membangun tim yang bergantung pada 1 atau 2 pemain bintang. Ia justru ingin menciptakan skuad dengan kedalaman yang merata di setiap lini. Filosofinya sederhana. Ketika satu pemain mengalami penurunan performa, pemain lain harus siap mengambil peran tanpa mengubah kualitas permainan tim. Karena itulah, TC kali ini digambarkan berlangsung dengan persaingan yang sangat ketat. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian. Tidak ada pemain yang merasa aman. Nama besar, pengalaman, maupun status pemain senior tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan tempat di tim utama. Di tengah persaingan tersebut, beredar kabar bahwa 5 pemain baru mulai menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan selama mengikuti latihan. Kehadiran mereka bukan sekadar menambah jumlah pemain, tetapi juga memberikan variasi taktik yang sebelumnya belum dimiliki Garuda. Luke Valkyrie disebut membawa ketenangan di lini tengah. Ia digambarkan memiliki kemampuan mengatur tempo permainan sekaligus membuka ruang melalui umpan-umpan akurat yang mampu memecah pertahanan lawan. Mitchell Baker menghadirkan karakter bertahan yang disiplin. Dalam cerita ini, ia tidak hanya piawai menghentikan serangan lawan, tetapi juga mampu membantu membangun permainan dari belakang sehingga transisi Indonesia menjadi lebih cepat. Di sektor depan, David Da Silva dikisahkan menjadi sosok yang selalu mengancam pertahanan lawan. Naluri mencetak gol dan kemampuannya membaca arah bola membuatnya sering berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Sementara itu, Ciro Alves membawa kecepatan dan kreativitas di sisi lapangan. Dalam skenario ini, akselerasi dan kemampuan melewati pemain lawan menjadi salah satu senjata yang membuat variasi serangan Indonesia semakin sulit diprediksi. Kemudian hadir Taisei Marukawa, pemain yang digambarkan memiliki visi bermain tinggi serta kemampuan menciptakan peluang dari ruang sempit. Ketika pertandingan berjalan buntu, ia disebut mampu menghadirkan solusi melalui kreativitas dan teknik individunya. Namun Hertman dalam cerita ini terus mengingatkan bahwa sepak bola tidak pernah dimenangkan oleh 5 pemain saja. Yang membuat sebuah tim kuat adalah bagaimana seluruh pemain bergerak sebagai satu kesatuan. Karena itu, setiap latihan selalu menekankan komunikasi, disiplin, dan kerja sama antar lini. Menariknya, semakin mendekati hari pertandingan, Hertman dikisahkan mulai mengurangi instruksi dari pinggir lapangan. Ia ingin melihat apakah para pemain benar-benar memahami filosofi permainan yang telah diajarkan selama berminggu-minggu. Hasilnya mulai terlihat. Permainan Garuda menjadi lebih tenang ketika menguasai bola. Tekanan kepada lawan dilakukan secara kolektif. Pergerakan tanpa bola semakin terorganisasi. Dan yang paling mencolok, setiap pemain mulai mengetahui kemana harus bergerak bahkan sebelum bola datang. Perkembangan tersebut mulai menjadi perhatian berbagai media sepak bola Asia Tenggara. Mereka mencoba memprediksi seperti apa susunan pemain utama Indonesia nanti. Namun justru disitulah letak misterinya. John Hertman disebut masih menyimpan rapat starting 11 andalannya. Setiap pertandingan internal selalu menghadirkan susunan pemain yang berbeda. Hari ini seorang pemain menjadi starter. Besok ia bisa memulai dari bangku cadangan. Lusa, formasi berubah lagi. Situasi itu membuat media dan para rival hanya bisa menerka-nerka. Ada yang memprediksi Indonesia akan tampil menyerang sejak menit pertama. Ada yang yakin Garuda akan mengandalkan penguasaan bola. Ada pula yang memperkirakan Hertman telah menyiapkan formasi baru yang sama sekali belum pernah digunakan sebelumnya. Dalam cerita ini, semua prediksi tersebut belum tentu benar. Karena Hertman memiliki satu prinsip yang terus ia pegang. Semakin sedikit lawan mengetahui rencana kita, semakin besar peluang kita untuk memberi kejutan. Kalimat itulah yang menjadi pegangan seluruh skuad selama menjalani TC. Kini hitung mundur menuju Piala AFF semakin dekat. 5 pemain baru terus berjuang membuktikan diri. Para pemain lokal tidak ingin kehilangan tempat. Pemain-pemain diaspora juga terus menunjukkan kualitas terbaiknya. Persaingan semakin panas. Semangat semakin membara. Dan di balik semua itu, masih ada satu pertanyaan besar yang membuat para pendukung tidak sabar menunggu. Siapa sebenarnya 11 pemain pilihan John Hertman yang akan dipercaya membuka perjalanan Garuda di Piala AFF? Apakah 5 pemain baru langsung mendapat kesempatan tampil sejak menit pertama?
Ataukah Hertman telah menyiapkan kejutan lain yang benar-benar di luar dugaan seluruh rival ASEAN? Jawabannya, masih tersimpan rapat. Dan dalam cerita ini, daftar starting 11 baru akan benar-benar terungkap ketika Garuda melangkah ke lapangan untuk laga perdana. Di balik semakin panasnya persaingan memperebutkan tempat di skuad utama, dalam skenario fiksi ini John Hertman mulai memasuki tahap yang dianggap paling penting selama pemusatan latihan, yaitu membangun chemistry antar pemain. Menurutnya, kualitas individu saja tidak akan cukup untuk membawa sebuah tim melangkah jauh di turnamen seketat Piala AFF. Sebagus apapun kemampuan seorang pemain, semuanya akan sia-sia jika tidak mampu menyatu dengan rekan-rekannya di lapangan. Karena itulah, setiap sesi latihan kini lebih banyak difokuskan pada permainan kolektif, pergerakan tanpa bola, komunikasi, hingga bagaimana 11 pemain mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Hertman ingin Garuda menjadi tim yang saling memahami bahkan tanpa harus berbicara. Dalam cerita ini, ia berulang kali menghentikan latihan bukan karena kesalahan teknik, melainkan karena ada satu pemain yang terlambat membaca pergerakan rekannya. Baginya, sepak bola modern dimenangkan oleh tim yang mampu berpikir beberapa detik lebih cepat dibanding lawannya. Kehadiran 5 pemain baru dalam narasi ini perlahan mulai memberikan warna berbeda bagi permainan timnas Indonesia. Adaptasi yang awalnya berjalan cukup sulit kini mulai menunjukkan perkembangan positif. Para pemain lokal mulai memahami karakter permainan mereka, sementara para pemain baru juga semakin mengenal ritme dan gaya bermain rekan-rekannya. Kombinasi itu menciptakan variasi serangan yang lebih hidup dibanding sebelumnya. Dalam pertandingan internal yang diceritakan berlangsung secara tertutup, aliran bola terlihat jauh lebih cepat, pergantian posisi berjalan lebih dinamis, dan koordinasi antar lini semakin sulit dipatahkan. Beberapa kali Hertman terlihat mengangguk puas melihat bagaimana para pemain mulai menjalankan instruksinya tanpa harus terus-menerus diberikan arahan dari pinggir lapangan. Menurutnya, itulah tanda bahwa sebuah tim mulai tumbuh menjadi unit yang solid. Dalam skenario ini, suasana kompetitif di dalam skuad juga semakin terasa. Tidak ada pemain yang datang ke latihan dengan jaminan menjadi starter. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuktikan diri. Bahkan para pemain yang sehari sebelumnya tampil luar biasa tetap harus mengulang kerja keras yang sama keesokan harinya. Hertman digambarkan sebagai pelatih yang tidak melihat nama besar, melainkan konsistensi. Ia lebih memilih pemain yang mau berlari demi tim daripada pemain berbakat yang kehilangan disiplin. Filosofi itu membuat seluruh pemain terus bekerja maksimal. Mereka sadar bahwa satu kesalahan kecil saja bisa mengubah keputusan staf pelatih menjelang penentuan skuad utama. Di luar pemusatan latihan, dalam cerita fiksi ini perhatian media-media Asia Tenggara semakin besar. Berbagai pemberitaan mulai membahas perkembangan timnas Indonesia yang dianggap mengalami perubahan signifikan. Mereka tidak lagi hanya membicarakan kualitas individu para pemain, tetapi juga mulai memperhatikan perubahan mentalitas dan organisasi permainan Garuda. Beberapa pengamat dalam cerita ini menyebut Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat banyak rival mulai berhitung ulang sebelum menghadapi Garuda. Jika sebelumnya Indonesia sering dipandang sebagai tim yang mengandalkan semangat juang, kini mereka digambarkan mulai berkembang menjadi tim yang memiliki identitas permainan yang jelas. Namun justru di tengah meningkatnya sorotan itu, Hertman memilih menjaga seluruh skuad tetap tenang. Dalam narasi ini, ia meminta para pemain untuk tidak membaca terlalu banyak pemberitaan yang beredar. Ia mengingatkan bahwa rasa hormat dari lawan tidak diperoleh melalui pujian media atau pembahasan di media sosial, melainkan melalui penampilan selama 90 menit di atas lapangan. Setiap kali sesi latihan selesai, Hertman selalu mengulang pesan yang sama kepada anak asuhnya. Ia ingin seluruh pemain memahami bahwa perjalanan mereka masih sangat panjang dan belum ada satupun target yang berhasil dicapai. Baginya, kerja keras hari ini hanyalah modal awal. Pembuktian sesungguhnya baru dimulai ketika turnamen resmi dimulai. Semakin mendekati hari pertandingan, dalam cerita ini suasana di pemusatan latihan semakin tertutup. Akses terhadap latihan utama dibatasi, sementara pertandingan internal dilakukan tanpa kehadiran penonton maupun media. Langkah tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Banyak pihak mulai menduga bahwa Hertman telah menemukan formula terbaik dan sengaja menyimpannya hingga laga perdana. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa pelatih asal Inggris itu masih memiliki satu strategi rahasia yang sama sekali belum diperlihatkan kepada siapapun. Justru misteri inilah yang membuat rasa penasaran semakin besar. Para rival ASEAN terus mencoba menebak-nebak seperti apa wajah baru timnas Indonesia nanti, sementara Garuda dalam cerita ini memilih tetap bekerja dalam diam. Mereka tidak sibuk menjawab prediksi. Mereka tidak terpancing oleh komentar lawan. Seluruh energi difokuskan pada satu tujuan, yaitu tampil dengan performa terbaik ketika peluit pertama Piala AFF akhirnya dibunyikan. Dan menurut kabar yang mulai beredar di sekitar pemusatan latihan dalam skenario ini, kejutan terbesar John Hertman ternyata belum dikeluarkan. Masih ada satu keputusan penting yang diyakini akan mengubah wajah timnas Indonesia sesaat sebelum pertandingan perdana dimulai. Sebuah keputusan yang dipercaya akan membuat seluruh media ASEAN kembali ramai membicarakan Garuda. Semakin dekat menuju hari pembukaan turnamen, atmosfer di sekitar timnas Indonesia dalam cerita ini semakin sulit digambarkan dengan kata-kata. Bukan karena para pemain mulai merasa puas dengan hasil latihan mereka,
melainkan karena seluruh skuad memahami bahwa semua kerja keras selama berminggu-minggu akan segera diuji di panggung sesungguhnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tidak ada lagi waktu untuk beradaptasi. Ketika peluit pertama dibunyikan, seluruh persiapan yang telah dibangun John Hartman akan dipertaruhkan dalam 90 menit pertandingan. Itulah sebabnya intensitas latihan justru kembali meningkat. Hartman dikisahkan belum merasa puas. Ia masih melihat beberapa detail kecil yang menurutnya harus disempurnakan agar Garuda benar-benar siap menghadapi tekanan turnamen. Dalam narasi ini, setiap sesi latihan berubah menjadi simulasi pertandingan sesungguhnya. Para pemain diminta bermain dengan tempo yang sangat tinggi sejak menit pertama. Mereka harus mampu mempertahankan konsentrasi hingga menit akhir tanpa kehilangan organisasi permainan. Hartman ingin memastikan bahwa ketika menghadapi tekanan dari lawan, para pemain tidak lagi panik. Ia menginginkan tim yang tetap tenang meskipun tertinggal, tetap disiplin meskipun unggul, dan tetap berani mengambil inisiatif di saat pertandingan memasuki momen-momen penentuan. Filosofi itu terus diulang dalam setiap latihan hingga menjadi kebiasaan yang melekat di benak seluruh pemain. Sementara itu, 5 pemain baru dalam cerita ini mulai menunjukkan bahwa mereka tidak datang hanya untuk melengkapi daftar skuad. Mereka perlahan menjadi bagian penting dari permainan tim. Kombinasi mereka dengan pemain lokal dan para diaspora yang telah lebih dulu berpengalaman membuat variasi permainan Garuda semakin beragam. Dalam pertandingan internal, Indonesia diceritakan mampu mengubah pola bermain hanya dalam hitungan detik. Saat lawan menekan tinggi, Garuda mampu keluar dari tekanan melalui kombinasi umpan pendek. Ketika ruang terbuka di sisi lapangan, serangan langsung dialihkan dengan cepat. Jika pertandingan berjalan ketat, lini tengah mengambil alih kendali untuk mengatur tempo. Semua itu membuat Hartman semakin yakin bahwa timnya mulai memahami identitas permainan yang ingin ia bangun. Di luar lapangan, dalam skenario fiksi ini, media-media Asia Tenggara semakin ramai membahas perkembangan timnas Indonesia. Mereka mulai menyusun berbagai prediksi mengenai calon lawan terberat di Piala AFF. Nama Indonesia kini hampir selalu masuk dalam pembahasan. Bukan karena sudah dipastikan menjadi yang terbaik, melainkan karena perubahan besar yang dianggap sedang terjadi di dalam tubuh Garuda. Beberapa analis dalam cerita ini mengakui bahwa Indonesia kini menjadi salah satu tim yang paling sulit dipelajari karena minimnya informasi mengenai strategi utama Hartman. Yang membuat rasa penasaran semakin besar adalah kabar bahwa Hartman telah mengunci formasi utama, tetapi belum mengumumkannya kepada siapapun. Bahkan dalam cerita ini, para pemain sendiri belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi starter pada laga perdana. Semua masih berlatih dengan intensitas yang sama. Semua masih bersaing hingga hari terakhir. Hartman ingin setiap pemain tetap lapar, tetap fokus, dan tetap memberikan 100% kemampuan mereka. Baginya, begitu seorang pemain merasa posisinya aman, saat itulah kualitas tim mulai menurun. Dalam salah satu pertemuan terakhir bersama skuad, Hartman dikisahkan berdiri di depan seluruh pemain tanpa membawa papan taktik atau rekaman pertandingan. Ia hanya menatap satu persatu wajah anak asuhnya sebelum akhirnya berkata dengan tenang, "Kalian tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan media. Kalian tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan lawan. Tetapi kalian bisa mengendalikan kerja keras, disiplin, dan keberanian kalian di lapangan. Fokuslah pada itu." Ruangan mendadak hening. Tidak ada pemain yang berbicara. Semua memahami bahwa pesan tersebut bukan sekadar motivasi, tetapi inti dari seluruh proses yang telah mereka jalani sejak hari pertama TC. Dalam cerita ini, setelah pertemuan itu berakhir, seluruh pemain kembali ke lapangan untuk menjalani latihan terakhir. Tidak ada teriakan berlebihan. Tidak ada selebrasi. Yang terlihat hanyalah sekelompok pemain yang terus bekerja dalam diam, menyempurnakan setiap detail permainan, sambil menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan hasil kerja keras mereka. Namun, tepat ketika semua orang mengira persiapan telah selesai, beredar kabar yang kembali membuat para pendukung penasaran. Menurut cerita yang berkembang di sekitar pemusatan latihan, John Hartman ternyata masih menyimpan satu kejutan taktik terakhir yang sama sekali belum pernah dicoba dalam pertandingan internal terbuka. Strategi itu disebut hanya akan digunakan pada laga perdana Piala AFF. Jika benar diterapkan, perubahan tersebut diyakini akan membuat para rival harus mengubah seluruh rencana mereka hanya beberapa saat sebelum pertandingan dimulai. Dan disinilah cerita memasuki babak yang paling menegangkan. Karena bukan hanya soal siapa yang akan masuk starting 11, tetapi juga soal kejutan taktik yang dipercaya bisa mengubah cara timnas Indonesia bermain dan menjadi ujian pertama bagi seluruh rival ASEAN.